Say subscribe and like. Alhamdulillahilladzi hamdan wa kana 'alaka ya Allah. Shalatan wa salaman mutalazzimaini daimatan ya Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun al-kiram, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Allah Ta'ala fi Qur'anul Karim, na'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqdinun nasihat. Shadaqallahu azim wa sallallahul karim. Bapak-bapak, saudara-saudara, sidang Jumat rahimakumullah, jemaah Jumat yang Allah beri rahmat. Setelah kita menyampaikan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kita berselawat kepada baginda Rasul, kami selaku khatib pada hari ini mengajak kepada kita semua untuk melaksanakan titah dan perintahnya, meninggalkan semua larangan yang kita sebut dengan ketakwaan. Karena itulah yang dapat menyelamatkan kita baik di dunia ini, insya Allah di akhirat kelak. Ada salah satu jalan, salah satu upaya kita mencapai derajat takwa itu adalah bukakan hati kita untuk senantiasa mau menerima nasihat-nasihat. Karena kata Rasulullah, ad-dinun nasihat, sesungguhnya agama itu adalah nasihat. Maka itu tema atau judul khutbah kami pada hari ini adalah 6 nasihat Imam Al-Ghazali. Bapak-bapak, saudara-saudara, sidang Jumat rahimakumullah, jemaah Jumat yang Allah beri rahmat. Insya Allah kita kenal yang namanya Imam Al-Ghazali. Beliau dikenal sebagai Hujatul Islam karena beliau termasuk ulama. Ulama beliau itu dari berbagai macam disiplin ilmu. Apakah itu ilmu fikih, ilmu usul fiqh, teologi, tasawuf, bahkan filsafat beliau juga kuasai. Puluhan bahkan ratusan Imam Al-Ghazali ini berguru. Makanya beliau pantas kalau dikatakan sebagai Hujatul Islam, tempat bersandarnya untuk sebuah dalil. Hadirin Allah, pada suatu ketika Al-Ghazali ini bersama dengan murid-muridnya, dan ketika itu Imam Al-Ghazali berpesan, berwasiat, menasehatkan kepada murid-muridnya. Walaupun jelas ini ketika Imam Al-Ghazali berpesan, bernasihat kepada murid-muridnya. Tapi tidaklah satu kesalahan apabila kita mengikuti daripada nasihat-nasihat Imam Al-Ghazali tersebut, karena ini sangat-sangat bermanfaat kepada kita untuk menjadikan kita pribadi yang takwa. Ada baiknya kita menyimak apa yang telah dinasihatkan kepada murid-muridnya, walaupun itu dalam berbentuk pertanyaan yang pada akhirnya Imam Al-Ghazali menjelaskan apa sesungguhnya yang dia tanyakan. Hadirin Allah, adapun nasihat atau pertanyaan pertama ditanyakan Imam Al-Ghazali kepada murid-muridnya adalah, wahai murid-muridku, menurut kalian apakah yang paling dekat itu? Murid-murid Imam Ghazali menjawab. Sebagian di antaranya mengatakan, wahai guru, yang dekat itu adalah orang tua kami, keluarga kami, termasuk engkau, guruku, engkau adalah dekat dengan kami. Tersenyum Imam Ghazali, ternyata bukan itu yang dia maksud. Sesungguhnya yang dia maksud adalah yang disebut dengan yang paling dekat itu adalah kematian. Hadirin Allah, secara sadar ataupun
maupun tidak, sesungguhnya kematian itu mengintai kepada kita semua di sini. Oleh karenanya Allah merahasiakan 3 hal terhadap kematian ini. Yang pertama, kapan kita mati? Apakah itu sore nanti, ataukah malam, ataukah besok pagi, apakah minggu depan, apakah bulan depan, begitu seterusnya. Sesuatu yang dirahasiakan oleh Allah, kapan kita mati. Yang kedua, Allah rahasiakan tentang kematian ini berkaitan dengan di mana kita mati. Apakah di rumah, di tempat pekerjaan, apakah di mobil, ataukah di jalan, kita tidak tahu. Ada yang sedang bernyanyi, ada yang sedang berjoget, kita tidak tahu. Nah, ada pun yang ketiga, kematian itu yang dirasakan oleh Allah adalah bagaimana cara kita mati. Apakah kematian itu harus melalui sakit terlebih dahulu? Apakah kita harus melewati usia yang agak lebih rentan? Tidaklah demikian nanti. Oleh karena itu, 3 macam rahasia kematian ini sesungguhnya haruslah membuat kita waspada. Makanya Imam Ghazali mengatakan kematian itu sangat-sangat dekat sekali. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang namanya hidup pasti akan menemui kematian. Sehebat apapun juga dia, bahkan kita dulu pernah mendengar ada orang-orang yang kebal. Apakah sampai sekarang masih hidup? Tidak. Tiba masanya, yang namanya kematian itu tidak dapat dimajukan dan tidak dapat dimundurkan. Ini yang pertama. Yang kedua, Imam Ghazali bertanya kembali dengan muridnya, apa yang paling jauh? Kemudian muridnya mengatakan yang paling jauh itu adalah planet, matahari, bulan. Kalaupun negara disebut negara Cina misalnya, jauh menurut murid-muridnya. Lagi-lagi Imam Ghazali tersenyum. Bukan itu yang dia maksud. Ternyata yang beliau maksud adalah yang sangat-sangat jauh itu adalah masa lalu. Apapun keadaan kita, apakah itu senang, apakah itu susah, walaupun barangkali tentunya kita kepingin mengulang kesenangan kita pada masa kecil. Kita teringat ketika kita SD, ketika kita SMP, SMA, kita kuliah, itu seterusnya. Ada satu momen-momen yang sangat-sangat menyenangkan kita. Ada satu kesempatan yang sangat-sangat membahagiakan kita. Namun ketika kita ingin mengulangi kejadian itu, tidak akan bisa. Walaupun Allah, kita pernah menonton barangkali di tayangan televisi ada salah satu sinetron yang berjudul Lorong Waktu. Itu sesungguhnya gambaran saja. Kalau kita mau kembali ke belakang tidak bisa. Maka dari itu mumpung kita pada masa sekarang, kerjakanlah sebaik-baiknya. Hidup hanya sekali. Yang ketiga, Imam Al-Ghazali juga bertanya kepada muridnya, apakah yang paling ringan? Muridnya menjawab, yang ringan itu bulu, bantal, kapas. Kemudian Imam Ghazali mengatakan, memang diakui kapas itu adalah yang ringan. Namun sesungguhnya adalah yang paling ringan itu adalah meninggalkan sholat. Alhamdulillah, banyak sekali orang-orang yang mengatakan beriman. Banyak sekali orang-orang yang mengatakan berislam. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Kata Allah, berapa banyak orang-orang yang mengatakan kami telah beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, wa ma hum bimu'minin. Mereka tidak beriman. Kenapa? Tidak menunjukkan keimanannya. Yang salah satunya adalah melaksanakan sholat dengan sangat entengnya. Ada saudara-saudara kita yang mungkin hanya melaksanakan 4 waktu saja. Ada yang 3, ada yang 2. Bahkan dalam sehari tidak satu pun yang melaksanakan sholat. Sangat ringan memang. Kita tidak merasa sesuatu terjadi dengan kita. Karena inilah buktinya rahman dan rahimnya Allah. Bayangkan kalau misalkan ketika kita tidak melaksanakan sholat, kita merasa ada yang meninju kita, ada yang mengumpul kita. Tapi tidak. Memang sengaja Allah kumpulkan itu. Suatu saat nanti Allah akan tunjukkan, inilah siksa-siksa kepada orang yang meninggalkan sholat. Ini jangankan mau harian, yang mingguannya saja itu kadang-kadang bisa
Itu ada sholat Jumat, minggu pertama dia sholat, minggu ketiga dia tidak sholat, begitu terus. Ada cuma memanfaatkan momennya dia sholat hanya 1 tahun sekali, Idul Fitri dan Idul Adha. Ini sekali membuktikan betapa mudahnya meninggalkan sholat. Jangan mudah-mudah, jangan meringankan dengan sholat. Ada pun yang keempat, kata Imam Ghazali, wahai muridku, apakah yang paling berat itu? Yang paling berat itu dijawab oleh muridnya, besi, wahai guruku. Lahir di bulan itu yang dimaksud. Ternyata yang berat itu adalah menjaga atau menanggung amanah. Menanggung amanah, baik itu amanah dari manusia, apalagi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingat ketika Allah berfirman kepada mereka, wa idza qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jika Allah berfirman kepada malaikat, wahai malaikat, sesungguhnya aku ingin menjadikan khalifah di muka bumi ini. Kita adalah khalifah, kita adalah pemimpin di dunia ini. Apakah memang untuk itu kita diberikan jabatan? Paling tidak kita sebagai kepala rumah tangga, kita punya tanggung jawab, kita punya amanah yang besar dari istri dan anak-anak kita. Memang sangat berat sekali yang disebut dengan menanggung dari amanah. Karena itu memang Allah mengingatkan kepada kita, waladina bi amanatin wahim rohun, dan orang-orang yang menjaga amanahnya, pegang amanahnya. Kemudian yang kelima, apakah yang paling besar? Yang paling besar itu kata Imam Ghazali, dia adalah nafsu kita sendiri. Berapa banyak orang yang hancur dikarenakan mengikuti hawa nafsunya. Berapa banyak orang-orang yang akhirnya terlena dikarenakan oleh nafsunya. Nafsu akan murka. Walaupun kita akui nafsu itu adalah salah satu nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita dan tidak diberikan kepada makhluk yang lain. Mereka tidak diberikan nafsu. Namun ketika manusia ada nafsu, apabila dia dikontrol oleh akal, insya Allah dia akan membawa kita ke dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, jika Imam Ghazali bertanya kepadanya, wahai muridku, apakah yang paling tajam itu? Yang paling tajam itu adalah lidah. Karena itu dengan nasihat Imam Ghazali ini, walaupun kepada muridnya bisa kita ambil hikmahnya. Dan kami sampaikan mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua.